Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Filmi dari kelas Teknik Informatika E angkatan 2024 dengan NIM 24051204143. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara routing OSPF atau routing dinamik di GNS3 melalui virtual machine. Jadi untuk projectnya, ini merupakan project yang sebelumnya yaitu routing static. Jadi kita tinggal menjalankan project yang lalu. Kita klik start, kita tunggu hingga semuanya terbuka. Oke, jika sudah terbuka semua, mari kita ikuti langkah-langkah routing ya. Yang pertama, kita membuat sebuah IP, setting IP addressnya, dan ini sudah dilakukan di minggu kemarin, jadi kita tidak perlu untuk setting routernya. Jadi kita lanjut ke setting router OSPF. Nah, sebelum masuk ke bagian setting routing OSPF, kita harus hapus terlebih dahulu routing statiknya. Jadi kita login ke Winbox. Kita mulai dari router yang satu. Router 1, kita masuk ke Winbox. Nah, pada bagian IP lalu pada bagian IP di menu roots ya, hapus bagian AS nya, kita hapus semua. Ada 3, kita hapus semua. Oke, kita lanjut di router yang kedua, kita hapus juga. Oke, lanjut ke router yang ketiga, kita hapus juga. Oke, ini ya masih error, mungkin routernya belum berjalan di router 3. Kita cek configure langsung ya, dia masih booting ya. Kita coba start kembali karena dia tadi tidak terbaca. Jadi kita start kembali, kita cek. Oke, stop. Oke, sudah berjalan. Kita lanjutkan di PC 4. Nah, ini udah kedetek, ya. Kita hapus di bagian roots-nya, AS-nya kita hapus. Oke. Jika sudah selesai, kita masuk ke bagian IP, lalu klik kita routing, lalu masuk ke OSPF. Nah, kita lihat petunjuknya. Kita setting mulai dari router 3 ya tadi. Untuk router 3 masukkan IP 1313. Ini merupakan jalur yang ada untuk ini untuk server, ini untuk router 2, dan ini untuk router 1. Jadi kita setting aja. Oke, di bagian networks tambahkan berapa tadi? 13. 13.0. Klik play. Oke, kita tambahkan lagi 23 dan 43. Oh, slashnya belum ya, jangan sampai ketinggalan. Slash 24, tambahkan lagi 23. Oh sorry, slash 24. Oke, tambahkan lagi berapa tadi ya, 43 slash 24. Oke, selanjutnya kita setting di router 2. Masuk ke bagian routing OSPF, lalu masuk ke bagian networks dan tambahkan IP-nya.
/24 dan juga 23 ya, atau 13 23. Oke. Kenal /24 dan juga IP 192.168.1.128. Ini untuk PC 3. Kalau nggak salah /25. Oke. /25. Oke, selanjutnya kita setting di router yang pertama. Nah, ini merupakan IP untuk PC 1 dan PC 2. Kenapa slashnya 25? Karena nanti ada 2 PC dan dijadikan dalam satu subnet. Jadi slashnya 25. Oke. Nah, jika sudah selesai install web server di PC server. Nah, ini udah kita lakukan di minggu kemarin. Ini juga udah. Lalu kita lanjut ke bagian ini DNS juga sudah. Kita sudah setting DNS-nya. Jadi kita lanjut di bagian setting ini, setting interface MikroTik supaya bisa mati. Oke. Ini tinggal kita copy saja. Di bagian new terminal kita paste. Bisa nggak kita paste? Sepertinya tidak bisa. Kita ketik interface internet set disable run checks nomor kosong. Kenapa nih? 234. Oke. Bisa ya. Lalu kita cek di menu root. Oke. Kita lakukan di ke semua router. Kita tinggal ketikkan router.
cek semua. Oke. Selanjutnya kita lakukan di PC. Dilakukan di router yang pertama. Interface. Running checks. Lalu coba putus kabel router 1 dan router 3. Telusuri jalur routing ke Jarcom dari PC 1 dengan perintah tracer jarcom.com. Kita putus mana jenisnya, kita putus router 1 ke router 3. Kita putus. Oke. Dari PC 1 ini kita coba tracer jarcom.com. Wait, kita ping dulu jarcom.com. Ntar kita cek dulu DNS nya dari PC 4 IP DNS static jarcom.com. Oke. Dia gagal di PC 1. Kenapa ada masalah jarcom.com? Oh, DNS-nya ya tadi. Coba kita cek. Oke, DNS-nya belum ke setting. Kita setting DNS-nya ke router 3. Oke, sorry. Titik 3.1. Oke. Kita cek. Oke, udah bisa. Nah, kita coba tracer jarcom.com. Oke, dia tetap bisa terhubung ke jarcom.com ya. Jadi coba kalau kita tracer ke tiga titik 3. Oke, selanjutnya kita buat interface cloud. Ini juga udah kita lakukan. Jadi kita sudah membuat setting cloud buat terhubung ke internet. Coba kita tes dulu apakah beneran udah terhubung ke internet. Kita lakukan ping ke 808. Harusnya sudah terhubung. Oke, belum terhubung. Mungkin ada problem di bagian jaringan. Network connection. Di bagian subnet masnya kita isikan
192. Oke. Masih belum bisa. Oke, coba kita cek di bagian PC ini, PC 4. Coba kita pin Google. Oke, bisa. Oke, dia bisa. Di PC 2 kita cek. PC 2 pin Google. Oke. Berarti di settingan routernya nih, di settingan sini kita coba pilih bagian SPF. Oh ya, kita belum edit di bagian ini intense-nya. Kita klik aja. Kita lihat panduannya, apakah ada yang terlewat. Nah, ini di setting intense-nya kita ubah menjadi always ask type 1. Coba ya, kita coba always ask type 1, apply. Oke. Coba kita ping lagi di PC 2 dan 3. Oke, ping lagi. Nah, udah terhubung. Oke, jadi kita cek lagi. Silakan coba apakah PC 1 dan PC 2 bisa terhubung internet menggunakan Firefox. Ya, kita sudah buktikan tadi di PC 2 berhasil. Kita coba di PC 1. Kita ping. Nah, udah connect internet. Jadi mungkin itu saja video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.